Jadi perempuan itu datang ke multazam. Lalu dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, saya nggak suka, nggak ridho dicium sama laki-laki itu. Hancurkan wajahnya ya Allah, katanya. Nah, perempuan itu doanya jelek. Maka di tempat yang mustajab lagi. Hancurkan doanya ya Allah. Si laki-laki tadi kebetulan dekat dia juga mendengar doa itu. Wah, kata si laki-laki ini bahasa kitanya ya. Kabul nih doanya nih. Pasti nih dah. Lalu si laki-laki ini pintar juga. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang engkau kabulkan doanya perempuan itu, maka jadikanlah dia sebagai istriku. Biar tahu rasa dia. Nggak mau rugi juga laki-laki ini. Ya Allah, kalau memang benar engkau kabulkan doa perempuan itu, maka jadikanlah dia sebagai istriku ya Allah. Kuat-kuatan doa sudah seperti itu. Ringkas kata, selesai musim haji, perempuan itu pulang ke daerahnya, laki-laki itu pun pulang ke daerahnya. Sebelum dan sesudahnya nggak pernah bertemu kecuali di waktu itu. Nah, berjalanlah waktu. Doanya orang ini semuanya menunggu waktunya aja, karena kabul sudah. Di tempat multazam lagi. Tempat yang paling nomor 1 mustajab doa di situ. Suatu ketika, si laki-laki ini tidur. Ya, kemudian naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah, terjadi kebakaran di rumahnya. Dia tidur enggak terjadi kebakaran, pas dia bangun api sudah mengepung. Tapi alhamdulillah dia bisa keluar dari rumah tersebut selamat, namun wajahnya terbakar. Wajahnya terbakar. Lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, doanya perempuan itu engkau telah kabulkan. Sekarang giliran kapan ya Allah doaku engkau kabulkan juga. Aku nuntut doaku dikabulkan juga ya Allah. Ya, akhirnya lah begitulah kan ya. Nah, kemudian si laki-laki ini berobat, sembuhlah. Zaman dulu kan belum ada operasi plastik. Ya enggak? Jadi berobat, sembuh luka bakarnya, tapi namanya luka bakar masih ada sisa. Pernah lihat nggak orang terbakar? Nah, itu saya berapa kali pernah ketemu jamaah yang badannya hancur terbakar. Ada. Kulitnya terbakar, mukanya terbakar, pernah itu saya lihat. Ringkas kata sembuh dia, tapi cacatlah mukanya karena kan bekas bakar. Nah, rumahnya habis, hartanya habis, lalu dia pergi merantau. Berangkatlah dia berjalan, merantau jauh, sudah berhari-hari. Sampailah dia ke pasar baru. Waktu itu mau sholat asar. Masuklah dia ke masjid, namanya Masjid Raudatul Jannah. Belum lagi cerita. Di perjalanan doa tadi kan ya. Lalu apa yang terjadi? Si laki-laki ini kepingin adzan karena memang suaranya bagus. Sampai waktu dia minta izin sama ketua masjid ingin adzan. Ngelihat ketua masjid, mukanya ngeri banget. Tapi kayaknya orang ini baik. Bisa adzan mas? Bisa. Silakan adzan. Adzan dia. Masya Allah. Yang biasanya adzan kai-kai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang dia adzan kayak adzan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang orang. Siapa yang adzan? Tumben-tumbenan suaranya bagus. Gara-gara adzan tadi, orang-orang di sekitar masjid penasaran. Datanglah banyak orang ke masjid. Siapa yang adzan? Siapa yang adzan? Ngelihat orang semua. Ini tuh yang adzan, tapi mukanya hancur. Nah, selesai sholat, si pemuda ini pun kenalan dengan ketua masjid di situ. Si ketua masjid tanya, dari mana mas dan mau kemana? Saya dari daerah ini pak. Cerita dia panjang lebar, rumahnya hancur, terbakar, bla bla bla. Saya ini merantau, entah kemana larinya ini. Kata ketua masjid, sampean
Bisa ngaji? Oh bisa lah, saya anak pesantren. Hafal Quran? Adalah hafal Quran. Oh Masya Allah. Suara masnya bagus. Kira-kira mau nggak tinggal di masjid ini jadi kaum, jadi muadzin? Nanti kita gaji, ya. Ada anak-anak ajarin anak-anak tuh mengaji. Mau nggak? Oh mau Pak, mau. Ringkas kata si pemuda yang mukanya tadi hancur karena terbakar, tinggal di masjid itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Walaupun wajahnya rusak, tapi akhlaknya baik. Sifatnya baik, karakternya baik. Orang kampung senang. Perempuan yang dulu dia cium tanpa sengaja, ternyata anaknya ketua masjid. Ya, jatuh cinta si perempuan tadi dengan laki-laki. Bedanya nih ya, ini rumus cinta nih. Laki-laki dengan perempuan itu agak beda melihat pasangan. Kalau laki-laki dari dia lahir sampai dia mati, yang dia lihat itu cari pasangan yang cantik. Makanya ada dulu ditanya tuh di media sosial, kai-kai, Mbah, sampean enak suka zaman Soeharto atau zamannya Jokowi? Katanya saya senang zaman Soeharto. Kenapa Mbah? Karena waktu zaman Soeharto istri saya masih cantik katanya. Saya kira kondisi negara kayaknya masalah istrinya juga. Nah beda dengan laki-laki, dengan perempuan. Kalau perempuan itu terkadang suaminya ya Allah. Kata anak-anak Balikpapan sudah jelek, hitam, bau, hidup lagi. Tapi perempuan terkadang gak lihat itu, yang dilihat apa ya? Ininya, kalau ininya banyak, masa bodoh dia. Ya, itu perempuan. Itu perempuan. Makanya banyak tuh perempuan, Masya Allah cantik istrinya. Laki-lakinya suaminya jelek. Cuma duitnya banyak. Makanya ada cerita tuh ya, seorang perempuan istrinya cantik, suaminya jelek. Suatu malam istrinya bilang, Kak katanya, ada apa Dinda? Kita insya Allah kita ini berdua penghuni surga. Kok penghuni surga? Kok begitu yakin? Iya. Kok bisa yakin kau kita ini berdua penghuni surga? Iya. Karena saya ini yakin kita berdua masuk surga karena saya yakin, karena saya termasuk orang yang sabar. Dan engkau termasuk orang yang bersyukur. Maksudnya gimana? Saya termasuk orang yang sabar karena saya mendapatkan suami seperti engkau yang seperti ini modelnya. Jelek kan? Sedangkan engkau orang yang bersyukur karena engkau mendapatkan istri cantik seperti diriku. Suaminya ini mau marah nggak bisa. Dibilang benar salah, ya benar. Baik, kita kembali ke cerita tadi. Ringkas kata, si perempuan ini jatuh cinta dengan laki-laki itu. Kalau cinta sudah melekat, tahi gigi rasa coklat. Ngejar kekanakan bahari kan ya. Masya Allah. Zaman dulu kan gak ada pacaran. Gak ada WA-WAan. Gak ada Instagram, gak ada apa-apa. Suka sama suka, kata bapaknya lah nikahkan aja loh, laki-lakinya juga baik. Dinikahkan perempuan itu. Di malam pertama, istrinya ini cerita. Bang, ada apa? Aku dulu pernah loh di Mekah itu haji, dicium sama laki-laki. Tapi aku gak rela. Lalu kok aku doain yang jelek-jelek. Kaget dia suaminya ini. Jadi kamu doain apa? Aku doain supaya mukanya hancur bang. Kaget suaminya. Ketika istrinya ini cerita, suaminya ini pun kaget. Lalu dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lengkap zikirnya. Biasanya kan orang kaget kan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ini lengkap zikirnya. Istrinya juga kaget loh, kenapa zikirnya lengkap banget? Ada apa? Kata suaminya, kamu tahu nggak? Tahu kenapa? Yang kamu doain itu mukanya hancur. Yang laki-laki yang mencium kamu itu tahu nggak itu? Nggak tahu. Itu adalah aku katanya.
Kenapa bang kok kita bisa jadi jodoh? Nah, karena ketika kamu berdoa seperti itu dan aku dengar, aku minta juga sama Allah. Ya Allah, kalau engkau kabulkan doanya perempuan itu, jadikanlah dia sebagai istriku. Menyesallah si istrinya tadi. Buat apa menyesal? Karena nasi sudah menjadi ketupat. Sudah tidak bisa lagi. Kata istrinya, bang, kalau saya tahu nggak bakalan saya doain yang jelek-jelek. Pasti saya doakan yang baik-baik. Nah itu tuh senjata makan Tuhan. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, kita doain yang jelek-jelek kepada orang lain tuh. Apalagi orang itu nggak terzolimin. Kita cuman julid, kita cuman syirik aja. Kita doain yang jelek-jelek. 85% kalau ada orang mendoakan orang lain kejelekan, maka doanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Lihat aja. 85% tuh. Doa yang jelek itu kepada orang lain akan kembali kepada dirinya. Nah itu. Kalau seandainya orang itu menzalimin dia, lalu dimendakan yang jelek, kalau dia kabul, ya tadi, hitung-hitungan. Hitung-hitungan di akhirat nanti. Nah oleh karena itu, daripada kita doa yang jelek-jelek, lebih baik kita doa yang baik-baik saja. Jangan yang jelek-jelek. Itu yang kata ulama, doa yang jelek untuk diri sendiri aja berdosa, apalagi doain orang yang jelek-jelek. Mudah dipaham kira-kira. Nah. Itu doa dulu. Lalu bagaimana cara berdoa? Gerakannya bagaimana? Nah kita sebutkan ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini cara mengangkat tangan ya. Anis Sa'ib ibni Khaladin, daripada Sa'ib bin Khalad, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batna kaffaihi ila samai wa idza ista'adha ja'ala dhahrahuma ilaiha. Perhatikan ini ya. Kata Sa'ib bin Khalad, sesungguhnya Nabi itu kalau berdoa, beliau mengangkat tangan dan menjadikan telapak tangan ini ke arah langit. Nah begini nih. Tapi kalau beliau ingin berlindung dari sesuatu yang tidak baik, bahasa kitanya doa tolak bala, maka beliau menjadikan punggung tangan ini ke arah langit. Nah begitu juga kita kan biasa kalau doa selamat begini. Tapi ketika doa bala, Allahumma dafa'anil bala, nah baru kita balik begini. Itu sunnah. Ya sunnah. Jadi kalau doanya begini, kalau baliknya begini. Nah doa tadi itu para ulama menambahkan ya. Kalau doanya itu maksudnya mengangkat tangan itu boleh seperti ini. Ya seperti ini boleh. Dengan cara menggabungkan kedua tangan. Kemudian kalau doanya itu betul-betul dahsyat, umpama kita ini kepepet banget, pernah nggak kepepet? Maka kita boleh berdoa dengan mengangkat tangan sampai ke atas dengan kelihatan keteak. Ini bagi laki-laki, ya perempuan jangan berdoa begini. Allah ya Allah, jangan berdoa perempuan gini aja. Kalau laki-laki, kalau memang doanya dahsyat, boleh dengan mengangkat tangan begini. Nabi waktu perang Badar itu Nabi berdoa. Kenapa? Karena hampir kalah kaum muslimin ini. Nabi berdoa sambil berdiri, sambil berjinjit. Sudah berdiri berjinjit lagi. Tahu berjinjit ibu-ibu? Nih berdiri bukan pakai tumit, pakai jari. Berjinjit, berdoa begitu. Selendang Nabi jatuh. Berdoa, ya minta apa? Supaya ini jangan kalah kaum muslimin ini. Karena orang muslimin pada saat itu pasukannya 313 orang. Orang kafir Quraisy dikatakan 1000 atau lebih daripada 1000. Kalau hitung-hitungan jumlah 1:3. Mana pada saat itu pada saat bulan Ramadan, panas luar biasa, kendaraan gak banyak. Kemudian apalagi haus dan lapar, jumlah kaum muslimin sedikit.